Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Salam, suatu anugerah yang begitu indah dan luar biasa yang diberikan kepada kita, bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat dan diberi kesempatan untuk beribadah. Dan marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Kami mohon Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 21, bait 1 dan bait yang kedua. Bait yang kedua. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hari yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan bulan keluarga Gereja Kristen Jayawetan. Keluarga adalah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam keluarga kita merasakan cinta kasih, persekutuan dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ia senantiasa menyertai keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan ibadah penutupan bulan keluarga ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema di dalam ibadah kita pada saat ini
Kita memperhatikan dari Mazmur 105 ayat 1 dan 2 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Kita harus bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita tanyakan dalam diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah kasih kita kepada Tuhan juga besar? Jika kita mau jujur, kasih kita kepadanya seringkali ukurannya tidak besar, sangat kecil. Karena kelemahan dan juga keterbatasan kita serta kekurangan yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya memohon pengampunan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kami masih dapat membangun ibadah untuk menghayati kebaikan Tuhan. Meski kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur atas kesempatan ini. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan memang besar di dalam kehidupan kami. Namun demikian kami juga mengakui ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami, kasih kami kepada Tuhan seringkali begitu kecil. Oleh karena itu kami mohon pengampunan Tuhan. Sikap kami, perbuatan kami, tingkah laku kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni, supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dengan sepenuh hati kita, maka Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih setia, akan memberikan pengampunannya bagi kita.
Sabda Tuhan yang menjadi berita anugerah, berita pengampunan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 33. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. 33, bait 1 dan 2, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan dan menghayati sabda Tuhan. Kitab Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46 adalah bacaan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 13. Kita akan baca ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa luar biasa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami bersyukur karena di dalam ibadah pada pagi hari ini, Tuhan juga sudah mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga firman yang akan tertabur pada pagi hari ini boleh kami mengerti, terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46 yang demikian firman Tuhan dengan sebuah perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi.
Oleh sebab sukacitanya pergilah ia, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat 53, bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Apa kabar untuk hari ini? Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali membangun ibadah meskipun kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kesempatan untuk bersekutu bersama dengan keluarga dalam ibadah minggu dan juga ibadah yang lain tentu itu menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kira-kira jika ada pertanyaan begini, apa jawab Bapak Ibu dan saudara-saudara semua? Apa yang paling Bapak Ibu cari ketika menjalani kehidupan ini? Mungkin ada banyak jawaban dari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Tetapi bolehkah saya juga memberikan mungkin satu jawaban yang mewakili Bapak Ibu dan saudara-saudara yang paling banyak dicari oleh banyak orang adalah uang. Siapa di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tidak butuh uang? Tentu semuanya butuh yang namanya uang. Kenapa kita bekerja keras? Banting tulang, tidak memperdulikan waktu, pagi, siang, malam, bahkan sampai lembur. Itu semua karena apa? Uang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu memang sesuatu yang wajar di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang harus memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita perlu yang namanya uang. Dan lebih mendalam lagi, kita perlu yang namanya harta benda. Karena untuk mendukung kehidupan kita. Tentu bukan hal yang salah kalau kita bekerja keras supaya kita mendapatkan uang karena kita memang butuhkannya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apakah hanya itu saja yang kita cari selama kita menjalani kehidupan ini? Apakah hanya uang? Apakah hanya harta benda? Apa pendapat Bapak Ibu dan saudara-saudara semua ketika Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada hal lain pula, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang harus menjadi perhatian kita di dalam kita menjalani kehidupan, di samping kita mencari uang, mencari harta benda, yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, uang memang berguna, harta memang berguna untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tetapi kerajaan Allah juga tidak kalah pentingnya di dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini juga bercerita tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita mendapatkan kerajaan Allah itu? Bagaimana semangat kita, kesungguhan kita untuk juga memperhatikan harta yang luar biasa ini, kerajaan Allah. Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, terkait dengan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ada dua perumpamaan yang boleh kita hayati pada ibadah kali ini. Yang pertama adalah seumpama harta yang terpendam di ladang, yaitu hal kerajaan Allah itu, yang ditemukan orang, lalu dipendamkan lagi, kemudian ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kita melihat satu semangat yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ia menemukan kerajaan Allah, itu digambarkan sebagai harta yang terpendam. Ia rela untuk menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu, karena memang ladang itu bukan haknya. Ini menunjukkan bahwa semangat untuk mencari kerajaan Allah itu sangat luar biasa. Demikian juga perumpamaan yang kedua, yang digambarkan sebagai mutiara yang indah, di mana pedagang itu mencarinya, juga menunjukkan semangat yang luar biasa itu. Lalu apa kerajaan Allah itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah bukan dalam arti pemerintahan secara politis yang dipahami orang pada umumnya. Kerajaan Allah berarti suatu keadaan di mana di dalamnya terhadap kasih, ada sukacita, dan ada damai sejahtera. Di kerajaan Allah isinya adalah perwujudan atau berlakunya kasih, sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itulah pada saat ini kita diajak untuk menghayati bagaimana kerajaan Allah itu juga perlu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kerajaan Allah itu juga perlu untuk kita hayati sepenuhnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ini. Bagaimanakah semangat kita? Bagaimanakah upaya kita untuk mencari mendapatkan kerajaan Allah itu? Bagaimana kasih, bagaimana sukacita, bagaimana damai sejahtera itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Apakah kita juga mempunyai semangat yang sama untuk kita mendapatkan kasih, mendapatkan damai sejahtera, dan mendapatkan sukacita itu di dalam kehidupan kita? Apakah semangat kita untuk mendapatkan kerajaan Allah itu yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus sama semangatnya ketika kita mencari uang, mencari harta benda? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai bagian dari keluarga, kita diajak untuk senantiasa menemukan kerajaan Allah ini. Kita diajak untuk senantiasa mewujud nyatakan
kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya, menemukan terus kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Yaitu dengan cara membangun relasi, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui ibadah kita, tentunya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Khususnya di masa pandemi ini, sangat penting bagi kita untuk menemukan kerajaan Allah, harta yang terpendam, mutiara yang berharga itu dalam kehidupan kita, supaya kita dan keluarga kita senantiasa kuat di dalam menapai dan menjalani kehidupan ini. Selain uang, selain harta benda kita, ada juga harta yang berharga dalam kehidupan kita. Harta terpendam, kerajaan Allah yang ada di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Oleh karena itu, persembahan akan dipimpin oleh salah seorang diaken jemaat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan firman Tuhan yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 11 bagian B. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 318 bait yang pertama. Di manakah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kerajaan surga adalah harta yang sangat berharga di dalam kehidupan kami. Kerajaan surga di mana di situ Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, senantiasa mencari kerajaan Allah ini. Bapa yang makasih, oleh karena itu biarlah semangat kami senantiasa ada. Dan biarlah persekutuan yang kami bangun bersama dengan keluarga kami dalam ibadah-ibadah di masa pandemi ini juga semakin menyemangati kami untuk bersama-sama mencari kerajaan Allah dan menemukannya. Semangat untuk bersekutu, semangat untuk memuji, semangat untuk membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan bersama dengan keluarga kami. Sehingga Kristus betul-betul hadir di dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga, jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati keluarga-keluarga ini dengan sukacita, dengan kedamaian, dengan kesejahteraan. Upaya yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Tuhan memberkati. Sehingga semua kebutuhan hidup mereka boleh terpenuhi karena berkat Tuhan semata. Demikian juga ya Tuhan, setiap persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan juga memberkati, mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan kehidupan keluarga mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat milik Tuhan. GKJW Jemaat Rejo Agung, kami menyerahkan pelayanan yang kami lakukan. Baik pelayanan kami secara langsung maupun pelayanan ibadah secara online. Tuhan memberkatinya sehingga kami boleh melakukan pelayanan-pelayanan ini dengan baik. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang sudah terkumpul Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan yang ada di Rejo Agung ini dan juga Gereja Kristen Jaya Wetan pada umumnya. Bapa di dalam surga, demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam upayanya mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan juga memberkati vaksin yang juga menjadi harapan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Di masa pandemi ini Tuhan juga memberkati dalam proses pembuatannya, sehingga seluruh manusia yang ada di bumi ini boleh kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami, berkati para ahli untuk menemukan vaksin itu. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang lain. Oleh karena itu kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita kembali tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Biarlah kerajaan Allah senantiasa kita dapatkan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita yang ditandai dengan kehadiran Kristus dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 451, bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Mari kita lakukan dengan bangkit berdiri. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita Kini arahkanlah hati Bapak Ibu dan saudara-saudara kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu
Demikian ibadah pada pagi hari ini. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jagung mengucapkan selamat hari Minggu. Kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin.